Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu semangat dan semoga bisnisnya semakin maju, berkembang dan semakin sukses. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya membahas tentang tanya jawab izin usaha UMKM. Dan pada video kali ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami sertifikat TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Jadi konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai sertifikat TKDN seperti apa manfaatnya dan apa hubungannya dengan UMKM, akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang penasaran seperti apa sih TKDN itu, lalu apa manfaatnya dan lainnya, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminir HC, apa sih itu TKDN dan apa itu sertifikat TKDN? Jadi sahabat, TKDN ini singkatan dari tingkat komponen dalam negeri, adalah persentase nilai komponen produksi yang berasal dari dalam negeri dalam suatu produk ataupun jasa. Sedangkan nih, sertifikat TKDN ini adalah dokumen resmi yang menunjukkan persentase kandungan dalam negeri dalam suatu produk ataupun jasa. Next pertanyaan, Kaminir HC, siapa sih yang menerbitkan sertifikat TKDN dan produk atau jasa apa saja sih yang bisa mendapatkannya? Jadi sahabat, sertifikat TKDN ini diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Republik Indonesia melalui lembaga penilai independen yang telah terakreditasi. Nah, sertifikat ini dapat diberikan kepada berbagai jenis produk atau jasa yang memiliki kandungan lokal seperti produk manufaktur, alat kesehatan, makanan dan minuman, produk elektronik, serta jasa konstruksi ataupun konsultasi. Next pertanyaan, Kaminir HC, bagaimana sih cara menghitung TKDN? Lalu mengapa sertifikat TKDN ini penting bagi UMKM? Jadi sahabat, TKDN ini dihitung berdasarkan nilai bahan baku lokalnya, tenaga kerja dalam negeri, serta proses produksi dan juga biaya lainnya yang digunakan dalam negeri dibandingkan dengan total biaya produksi. Nah, sertifikat ini membantu UMKM mendapatkan prioritas dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta meningkatkan daya saing produk lokal tentunya. Next pertanyaan, Kaminir HC, apa sih tujuan kebijakan TKDN ini dan apa manfaatnya bagi UMKM? Jadi sahabat, tujuan dari kebijakan TKDN ini adalah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan kemandirian industri lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, bagi UMKM, TKDN ini memberikan berbagai manfaat antara lain peluang lebih besar dalam mengikuti tender pemerintah, meningkatkan daya saing produk lokal, mendapatkan insentif dari pemerintah, serta mempermudah akses ke pasar yang lebih luas tentunya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminir HC, apakah TKDN ini hanya berlaku untuk produk buatan Indonesia dan bagaimana sih TKDN ini mendukung industri lokal? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. TKDN ini hanya diberikan kepada produk atau jasa yang diproduksi di Indonesia dengan komponen lokal tertentu. Nah, kebijakan ini mendukung industri lokal dengan meningkatkan permintaan terhadap bahan baku dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga otomatis turut menggerakkan perekonomian nasional tentunya. Next pertanyaan, Kaminir HC, siapa saja sih yang bisa mengajukan sertifikat TKDN dan apakah UMKM bisa mengajukannya? Jadi sahabat, sertifikat TKDN ini dapat diajukan oleh perusahaan manufaktur, UMKM, dan penyedia jasa yang memproduksi barang ataupun jasa di dalam negeri. Nah, UMKM juga bisa mengajukan TKDN asalkan memenuhi persyaratan terkait kandungan lokal dalam produk ataupun jasa yang mereka hasilkan.
Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada batas minimal kandungan lokal untuk mendapatkan TKDN? Dan apakah bahan bakunya harus 100% dari dalam negeri? Jadi sahabat, jawabannya iya. Biasanya ini produk dengan kandungan lokal minimal 25% dapat memperoleh sertifikat TKDN. Namun, bahan baku tidak harus 100% berasal dari dalam negeri. Semakin tinggi kandungan lokal dalam produk atau jasa, maka semakin tinggi pula nilai TKDN yang didapatkannya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih emang dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikat TKDN ini? Jadi pertama adalah profil perusahaan, lalu dokumen legalitas nih seperti NIB, SIOP atau TDP, laporan produksi, dan juga yang paling penting adalah data bahan baku dan juga tenaga kerja. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih prosesnya mendapatkan sertifikat TKDN ini? Jadi sahabat, bagi pelaku usaha nih yang ingin memperoleh sertifikat TKDN harus terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui sistem resmi Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian nanti dilakukan penilaian oleh lembaga penilai TKDN untuk menghitung nih berapa sih persentase komponen dalam negeri, lalu dilanjutkan dengan verifikasi dokumen dan audit ke lapangan ke lokasi produksi. Dan apabila nih seluruh tahapan telah memenuhi ketentuan, maka Kemenperin akan menerbitkan sertifikat TKDN sebagai bukti pemenuhan tingkat komponen dalam negeri pada produk tersebut. Next pertanyaan, Kamil HC, emang berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat TKDN dan apakah ada biayanya? Jadi sahabat, proses untuk mendapatkan sertifikat TKDN ini biasanya memakan waktu antara 1 hingga 3 bulan, tergantung nih pada kelengkapan, dokumen dan juga proses verifikasinya. Nah, pengajuan sertifikat TKDN ini juga dikenakan biaya tentunya, yang besarannya ini bervariasi tergantung pada jenis produk dan juga skala perusahaan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara mengecek status pengajuan TKDN dan apakah ada masa berlaku untuk sertifikat TKDN ini? Jadi sahabat, status pengajuan TKDN ini nanti dapat dicek melalui website resmi Kemenperin atau dengan menghubungi lembaga penilai yang ditunjuk. Nah, sertifikat TKDN ini biasanya berlaku selama 3-5 tahun dan perlu diperbaharui jika memang ada perubahan signifikan dalam proses produksinya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih keuntungan memiliki sertifikat TKDN dalam pengadaan pemerintah? Dan apakah UMKM dengan TKDN bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Dan bagaimana nih TKDN ini mempengaruhi harga jual produk? Nah sahabat, produk dengan TKDN tinggi ini mendapatkan prioritas dalam tender pengadaan pemerintah. Nah, UMKM yang memiliki sertifikat TKDN juga sering memperoleh insentif dari pemerintah seperti pembebasan pajak atau kemudahan akses permodalan. Nah, selain itu sahabat, produk dengan TKDN tinggi bisa lebih kompetitif di pasar karena mendapatkan dukungan dari pemerintah yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga jual produknya. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, apakah TKDN ini bisa meningkatkan ekspor dan bagaimana sih cara memanfaatkan sertifikat TKDN untuk pemasaran? Jawabannya adalah iya. Nah sahabat, TKDN ini bisa meningkatkan ekspor karena beberapa negara mensyaratkan kandungan lokal tertentu sebagai bagian dari kebijakan perdagangan internasional. Nah, sertifikat TKDN juga dapat dimanfaatkan nih untuk pemasaran dengan menggunakan label TKDN sebagai nilai tambah dalam branding dan juga promosi produk. Nah, yang menunjukkan komitmen terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih kendala umum yang dihadapi UMKM saat pengajuan TKDN ini? Jadi sahabat, beberapa kendala umum yang dihadapi UMKM saat mengajukan TKDN antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang perhitungan TKDN. Yang kedua, dokumen usahanya yang belum lengkap. Dan yang ketiga, biaya audit yang cukup besar. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang terjadi jika produk UMKM ini tidak memenuhi standar TKDN? Apakah TKDN ini bisa dicabut? Dan apakah ada pelatihan untuk UMKM terkait TKDN ini? Jawabannya sahabat, jika produk UMKM tidak memenuhi standar TKDN, UMKM ini dapat meningkatkan kandungan lokalnya dan mengajukan kembali untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Nah, sertifikat TKDN ini bisa dicabut nih jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit ataupun perubahan yang signifikan dalam komponen produknya. Nah, selain itu nih sahabat, Kemenperin dan lembaga terkait sering nih mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM untuk membantu mereka memahami dan juga mengajukan TKDN dengan benar. Silahkan kalian follow aja Instagramnya dari Kemenperin. Nah, biasanya ada info-infonya di situ untuk beberapa pelatihannya, baik offline ataupun online ya sahabat.
Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada regulasi yang mengatur TKDN dan apakah ada target TKDN untuk industri tertentu? Lalu bagaimana sih cara mengetahui daftar produk dengan TKDN? Jawabannya adalah iya sahabat. Jadi TKDN ini diatur dalam peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Perindustrian. Nah, pemerintah juga nih menetapkan target TKDN khusus untuk sektor-sektor strategis seperti elektronik dan juga alat kesehatan. Nah, daftar produk dengan TKDN ini dapat diakses melalui website Kementerian Perindustrian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada UMKM yang sukses setelah mendapatkan TKDN? Lalu bagaimana sih cara memulai persiapan pengajuan TKDN dan apakah ada software untuk membantu perhitungan TKDN ini? Jawabannya iya sahabat. Jadi banyak sekali nih UMKM yang sukses dan mendapatkan kontrak besar dari pemerintah setelah memiliki sertifikat TKDN. Nah, untuk memulai persiapan pengajuan TKDN, langkah pertama nih adalah menganalisis dulu komposisi bahan baku dan tenaga kerja yang digunakan dalam membuat produk. Nah, selain itu, Kemenperin juga menyediakan alat bantu perhitungan TKDN secara online yang dapat membantu proses perhitungan dengan lebih mudah. Pertanyaan berikutnya, Kamera C, bagaimana sih cara meningkatkan nilai TKDN produk? Jawabannya pertama sahabat, gunakan lebih banyak bahan baku lokal. Kedua, pekerjakan tenaga kerja dalam negeri. Dan ketiga, memastikan semua produksi dilakukan di Indonesia. Next pertanyaan, Kamera C, berikan nih contoh UMKM produsen keripik. Lalu nih bagaimana sih UMKM produksi makanan keripik ini bisa memenuhi sertifikat TKDN? Jadi sahabat, nih UMKM yang memproduksi makanan keripik ini dapat memenuhi sertifikat TKDN dengan memastikan bahwa nih komponen bahan baku dan proses produksinya memiliki kandungan lokal yang cukup. Misalnya nih, jika keripik tersebut terbuat dari bahan baku lokal seperti singkong ataupun kentang dari petani Indonesia, kandungan lokal tersebut dapat dihitung sebagai bagian dari TKDN. Nah, UMKM ini perlu melakukan analisis kandungan lokal dalam produk mereka dan memastikan bahwa dokumen usaha seperti faktur pembelian bahan baku dan laporan produksi lengkap dan akurat karena nanti akan dicek oleh surveyor sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih langkah yang harus diambil oleh UMKM untuk mengajukan sertifikat TKDN untuk produk keripik tersebut? Jadi sahabat, langkah pertama nih adalah menganalisis komposisi bahan baku yang digunakan seperti singkong atau bahan-bahan tambah lainnya yang dihasilkan di Indonesia. Nah, selanjutnya UMKM harus memastikan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi juga berasal dari dalam negeri. Setelah itu, UMKM perlu melengkapi dokumen usaha seperti faktur pembelian, surat keterangan asal bahan baku, dan juga laporan produksi. Nah, setelah dokumennya lengkap, UMKM ini bisa mengajukan permohonan sertifikat TKDN ke Kemenperin melalui lembaga penilai yang telah terakreditasi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih keuntungan bagi UMKM makanan keripik setelah mendapatkan sertifikat TKDN? Jadi, setelah mendapatkan sertifikat TKDN, UMKM makanan keripik ini memiliki peluang lebih besar dalam mengikuti tender pengadaan pemerintah yang sering memberikan prioritas kepada produk-produk dengan kandungan lokal yang tinggi. Nah, selain itu nih, UMKM ini dapat meningkatkan daya saing produk mereka, mendapatkan insentif dari pemerintah seperti pembebasan pajak ataupun kemudahan akses permodalan, dan yang pastinya memperluas akses ke pasar yang lebih luas lagi. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada pelatihan yang dapat membantu UMKM keripik dalam memahami dan juga mengajukan TKDN tersebut? Jawabannya iya, ada. Jadi sahabat, ada pelatihan yang bisa membantu UMKM untuk termasuk produsen keripik tadi dalam memahami dan mengajukan sertifikat TKDN. Nah, Kemenperin ini sering mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis di berbagai daerah. UMKM dapat mengunjungi situs resmi Kemenperin ataupun Instagram ataupun menghubungi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri di wilayah masing-masing untuk mencari informasi lebih lanjut untuk mendaftar pelatihan. Nah, pelatihan ini nantinya akan membantu UMKM memahami perhitungan dan pengajuan TKDN secara detail yang nantinya dapat meningkatkan daya saing produk mereka tentunya. Next pertanyaan, Kamera C, apakah contoh sertifikat TKDN? Jadi sahabat nih, contoh seperti ini sahabat. Misalnya nih, sebuah perusahaan yang memproduksi keripik kentang mengajukan permohonan sertifikat TKDN. Nah, setelah melalui proses audit dan evaluasi, produk keripik tersebut dinyatakan memiliki kandungan lokal sebesar 50%. Artinya, dari 50% bahan baku dan proses produksi ini berasal dari dalam negeri, nilainya 50%. Seperti kentangnya mungkin, minyaknya, dan juga bumbu lokal. Nah, penjelasan di dalam sertifikat TKDN ini nanti terdiri dari nama produk, misalnya keripik kentang renyah, jenis produk, makanan atau snack, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 50%, komponen lokalnya apa aja, kentang, minyak, bumbu kemasan dari bahan lokal, lalu nama PT-nya, tanggal penerbitan sertifikat, dan juga masa berlakunya. Di sini 3 tahun atau 5 tahun ya sahabat, nanti tergantung dicek aja di sistem dan di sertifikatnya.
Nah, sahabat, ini contoh dari sertifikat TKDN ya, sahabat. Jadi di sini nanti dari Kemenperin akan mengeluarkan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri atau sertifikat TKDN. Nah, nanti ada nilai TKDN-nya, ada nama perusahaan, alamat dan juga lainnya seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, sahabat. Jadi inilah bentuk nanti namanya sertifikat TKDN seperti ini, sahabat. Kami Aceh, apa sih yang perlu diperhatikan terkait sertifikat TKDN ini? Jadi sahabat, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sertifikat TKDN adalah pertama, sertifikat TKDN ini barang ditandasahkan oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Yang kedua nih, satu sertifikat TKDN dapat mewakili lebih dari satu jenis produk. Lalu, jenis produk yang dapat ditandasahkan sesuai dengan komoditi izin usaha perusahaannya. Dan sertifikat TKDN ini berlaku selama 3 tahun, kecuali untuk produk farmasi yang berlaku 2 tahun. Nah, dengan mendapatkan sertifikat TKDN, selain memenuhi persyaratan pemerintah, usaha Anda juga mendapatkan nilai lebih tentunya, sahabat. Nah, jika sahabat masih bingung soal sertifikat TKDN untuk UMKM atau ragu nih bagaimana sih cara ngurusnya, tenang aja nih sahabat, kalian bisa tanya jawab sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa, silakan. Mau konsultasi lebih lanjut juga silakan, bisa gratis kok. Bisa langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar, atau kalian bisa cek link deskripsi video, teman-teman. Jangan ragu, jangan malu-malu, kami siap bantu sahabat UMKM semuanya. Nah, kami Aceh, apakah bisa bantu urus sertifikat TKDN untuk UMKM dan prosesnya seperti apa sih? Jawabannya iya bisa, sahabat. Nanti kami akan membantu pengurusan sertifikat TKDN untuk UMKM, dan nanti kami akan jelaskan dulu beberapa data-datanya agar kami memahami bagaimana produk dan usaha kalian, sahabat. Dan kalian juga bisa cek paket promo lainnya ya yang disediakan oleh RHC di linkit.id RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa cek aja di deskripsi video, silahkan diklik linknya, nanti kalian bisa lihat apa saja legalitas yang sedang ada promonya dan bisa kalian manfaatkan. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki beberapa paket promo, dan kami memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini sahabat, kami sedang ada paket promo 2025 untuk program UMKM naik level, di mana saat ini kami memberikan promo spesial untuk sahabat yang menonton video ini, dan di mana layanan kami ini menyediakan layanan NIB, SSRBA, NPWP, PIRT, Paten Merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, Barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lainnya, sahabat. Dan promo ini berlaku sampai dengan Desember 2025. Dan sahabat perlu tahu bahwa kami sudah bersertifikat BNSP, sertifikat BPJPH dan Kemenkop UKM, dan standar layanan kami ini adalah layanan full online seluruh Indonesia, sahabat. Layanan 24 jam, resmi, aman, dan pembayarannya nanti untuk fullnya bisa selesai di akhir, jadi bisa DP dulu, sahabat. Jadi buat kalian nih, nggak ada alasan lagi kalau kalian punya bisnis nggak punya legalitas. Kalian wajib lengkapi legalitas, karena legalitas adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Dan jika kalian ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan konsultasi gratis kepada kami. Silakan kalian chat aja WhatsApp adminnya yang ada di link di layar, atau kalian bisa juga cek di link deskripsi video. Silakan klik aja nomor adminnya, sahabat. Nah sahabat, kita akan jelaskan mengenai channel ini ya. Jadi sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM membuat berbagai macam video-video di channel ini Ritsarlah Hilari, karena kami ingin membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia mengenai legalitas bisnis. Karena banyak bertanya pada admin dari pelosok-pelosok desa nih di Indonesia, kemudian yang jauh dari dinas, jauh dari kota, dan jauh dari informasi. Oleh karena itu kami membuat video-video mengenai lengkapi legalitas, teman-teman. Dan kalian bisa cek satu persatu videonya mengenai legalitas yang mungkin kalian butuhkan dan bisa kalian masih bingung caranya seperti apa, sudah kami buatkan, dan kami juga sematkan di link deskripsi video, teman-teman ya, berbagai macam hal-hal yang bisa membantu kalian dalam melengkapi legalitas bisnis. Ada layanan jasanya, ada e-booknya, ada produknya juga, kalian bisa curhat juga, ada video-video tutorial gratis yang sudah kami sediakan. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk membantu meningkatkan legalitas bisnis kalian. Agar apa? Agar bisnis kalian semakin mudah berkembang. Nah, kita masuk ke link pertama, teman-teman. Kita coba klik linknya, teman-teman.
teman-teman. Jadi di sini akan masuk ke website kami, di sini RHC Konsultan UMKM, dan saat ini kami sedang ada berbagai macam paket promo untuk membantu teman-teman dalam melengkapi legalitas usahanya. Ada promo PKRT, ini jenis produk-produk PKRT apa saja, ini syarat-syarat PKRT apa saja dan biaya apa saja yang didapatkan. Nah, ini ada promo-promo lainnya teman-teman. Kemudian ada promo PT Perorangan, apa yang didapatkan, berapa biayanya, ada semua di flyernya, bisa kalian kepoin. Ada paten merek haki, kemudian ada promo sertifikat halal, juga ada promo izin edar BPOM. Ini khusus untuk makanan dengan kategori resiko rendah dulu yang bisa kami proses. Kemudian promo company profile juga ada teman-teman, ada biayanya berapa, apa yang didapatkan, sudah ada semua di flyernya. Jadi silahkan kalian kepoin. Ada promo website bisnis dan ada promo-promo lainnya yang sedang kami jalankan. Dan kami juga telah membuat video tutorial untuk produk-produk PKRT teman-teman, rahasia cuan teman-teman. Jadi buat kalian nih yang ingin berbisnis produk pembersih atau sabun, kalian bisa tonton videonya. Atau kalian yang sudah punya produk yang menambah produk lainnya varian, kalian bisa manfaatkan juga rahasia cuan resep produk PKRT. Di sini kami sediakan berbagai macam e-book yang berkaitan dengan produk-produk pembersih. Ada macam-macam nih, ada produk sabun, kemudian ada pembersih mobil, pembersih motor, hand sanitizer, pembersih ban kendaraan dan macam lainnya. Jadi nih buat kalian yang mau memulai usaha, kemudian atau kalian sudah punya usaha ingin menambah varian produk, silahkan kalian manfaatkan produk-produk e-book yang sudah kami sediakan di sini teman-teman. Dan yang pasti harga juga sudah kami berikan promo teman-teman. Harganya benar-benar kami berikan promo. Jadi silahkan kalian manfaatkan, silahkan kalian ambil dan silahkan kalian terapkan. Dan jika mengenai legalitas, kalian jangan ragu, jangan sungkan. RHC siap membantu kalian dalam melengkapi legalitas bisnis kalian. Nah sahabat, bisa dicek ya berbagai macam produknya nih. Ada spray pengkilap kendaraan, resep sabun, resep kimia laundry, kemudian ada jago parfum sendiri, resep otomotif. Nah, macam-macam banget teman-teman, silahkan nanti kalian kepoin. Dan kita akan coba cek ke link kedua. Kita akan masuk ke ebook legalitas bisnis. Jadi teman-teman, selain tadi kami membuat video, kami juga membuat ebook. Teman-teman menyediakan berbagai macam ebook mengenai masing-masing legalitas bisnis. Jadi buat kalian nih yang penasaran nih, seperti apa sih PKRT, seperti apa sertifikat halal, kalian ingin belajar secara detail, silahkan kalian manfaatkan ebooknya. Dan yang pastinya untuk harganya juga sedang kami berikan promo. Kami juga menyediakan berbagai macam ebook untuk resep digital cuan teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin mencari cuan dari digital, ini juga ada ebooknya, bisa kalian manfaatkan. Dan kami juga sudah menyematkan untuk produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami bantu jualkan juga untuk produknya di dalam website ini sahabat. Jadi buat kalian yang penasaran juga bisa kalian kepoin. Nah di bawahnya kami juga sudah membuat berbagai macam menyediakan rahasia cuan untuk produk-produk kuliner. Jadi buat kalian yang suka produk kuliner, ingin menambah variannya, silahkan kalian manfaatkan ebooknya. Dan pastinya sudah kami juga berikan harga promo. Jadi silahkan kalian manfaatkan ya sahabat. Silahkan kepoin link-link ada di sini teman-teman, karena setiap link ini akan menuju halaman yang berbeda websitenya teman-teman. Jadi kalian bisa informasikan, kalian bisa cek, dan kalian bisa coba kepoin. Nah kita masuk ke link berikutnya untuk portofolio kami teman-teman. Jadi di sini untuk lokasi kami, visi misi kami, kemudian nomor handphone, kemudian ini klien-klien yang sudah pernah kami proses teman-teman. Ada penjelasan NIB dan NPWP, penjelasan seperti apa bisa kalian lihat, dan contohnya juga ada. Untuk PRT juga ada penjelasan dan juga contohnya. Untuk PT Perorangan juga ada penjelasan dan fotonya teman-teman untuk gambaran kalian. Nah ini untuk materi merek haki, ini company profile, dan ini barcode GS1. Nah sahabat, silahkan kalian manfaatkan video-video yang sudah kami buat di channel ini. Jangan lupa mohon di subscribe ya sahabat, dan pastikan kalian memanfaatkan video ini dengan semaksimal mungkin. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu, silahkan kalian chat kepada admin. Nanti akan dibantu oleh admin untuk menjelaskannya secara detail. Nah sahabat, itu saja video yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang TKDN, menambah manfaat untuk teman-teman dalam melengkapi legalitas TKDN, dan semoga bisnis kalian semakin maju, semakin sukses, dan semakin berkembang. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak.